jauh dengannya, yang satu di kampung Jawa, yang satu di Malaysia, tapi mesranya, romantisnya, kalimat-kalimat yang keluar darinya bukan kalimat-kalimat yang kasar, bukan kalimat-kalimat yang membentak-bentak, tapi kalimat-kalimat yang ada unsur kedekatan di dalamnya. Itu baru istri sendiri, apalagi istri orang. Penuh kerinduan. Ya ayyuhalladzi. Inilah penting bagi kita menyadari bahwa bulan Ramadan ini Allah ingin membuat kita lebih dekat kembali dengan Allah. Bisa saja di luar Ramadan kita jauh dengan Allah. Bisa saja di luar Ramadan jarang kita kumpul seperti ini. Bisa saja di luar Ramadan kita jarang baca Quran. Bisa saja di luar Ramadan kita jarang bersedekah. Bisa saja di luar Ramadan kita jarang salat malam. Bisa saja di luar Ramadan kita jarang berbagi kepada sesama. Semakin jauh kita dengan Allah. Akan tetapi pada saat Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh. Luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nat. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala as-siyama fi syahri Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dalil yang memerintahkan kewajiban kepada kita berpuasa yakni suratul Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ilmu balaghah, memanggil seseorang biasanya digunakan dengan dua kata. Yang pertama, ya. Ya Muhammad misalkan, ya Ahmad misalkan, ya Adnan misalkan. Kalimat yang digunakan adalah ya. Yang kedua, digunakan kata ayyuha. Ada kadang dipanggil dengan kalimat ya tanpa ayyuha, kadang juga dipanggil dengan kalimat ya ayyuha. Artinya kalau diterjemahkan bisa sama-sama bermakna wahai. Akan tetapi kadang penggunaannya lebih mendalam. Kalimat ya ayyuha, ketika penggunaan hanya kata ya menurut ahli balaghah, itu artinya orang yang dipanggil itu jauh. Ya Muhammad, jauh posisinya. Ya Ahmad, jauh posisinya. Sedangkan pada saat digunakan kalimat ya ayyuha, salah satu indikasi maknanya kata ahli balaghah, ada unsur dekat di dalamnya, qariban, dekat. Maka banyak ayat oleh Allah dalam Al-Quran disebut dengan kalimat ya ayyuha. Khususnya 89 kali diulang ayat
ya ayyuhalladzina amanu lebih banyak daripada kalimat-kalimat ya ayyuhan nas misalkan, dan kalimat-kalimat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu, pada saat Allah Azza wa Jalla menggunakan kalimat ya ayyuha, itu menunjukkan bahwa Allah menempatkan manusia beriman dekat dengannya. Maka panggilannya bukan ia saja tanpa ayyuha, tapi Allah menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Amanu itu fi'lul mudhari' kalau orang belajar bahasa Arab. Fi'lul madhi maksud saya. Kata kerja lampau, artinya yang diperintahkan, yang dipanggil adalah orang-orang yang sudah beriman. Amanu. Ada juga kalimat panggilan dalam Al-Quran, ya ayyuhal mu'minun, hai orang-orang beriman. Ketika digunakan kalimat mu'minun, itu bisa saja berimannya kemarin, bisa saja hari ini, bisa saja lusa, bisa saja tahun lalu, tahun ini, atau tahun depan, atau kapan saja. Karena kalimatnya adalah kalimat mudhari' terus menerus. Tapi ketika Allah menggunakan amanu, itu menunjukkan hanya untuk orang-orang yang sudah beriman. Yang belum beriman, tidak datang kepadanya perintah puasa. Karena orang-orang yang sudah beriman ini adalah orang-orang yang dianggap dekat dengan Allah. Karena dekat dengan Allah, maka panggilannya panggilan yang penuh dengan kedekatan. Ahli balaghah mengatakan, ya ayyuha itu panggilan yang penuh dengan kelembutan. Kenapa? Karena sudah dianggap dekat. Kita saja sebagai manusia berjumpa dengan kawan yang sudah dekat, itu panggilannya dengan kawan yang tidak pernah kita kenal berbeda. Katakanlah Pak, istri kita di Malaysia, katakanlah pergi liburan 2 bulan, belum pulang-pulang. Itu ketika kita telepon, Masya Allah, walaupun fisik kita jauh dengannya, yang satu di kampung Jawa, yang satu di Malaysia, tapi mesranya, romantisnya, kalimat-kalimat yang keluar darinya bukan kalimat-kalimat yang kasar, bukan kalimat-kalimat yang membentak-bentak, tapi kalimat-kalimat yang ada unsur kedekatan di dalamnya. Itu baru istri sendiri, apalagi istri orang. Begitu dekat, maka hadirin yang berbahagia, lihat, ketika ada 2 orang berantem, berkelahi 2 orang ini, kenapa orang berkelahi itu suaranya besar-besar? Padahal tidak sampai 2 meter jaraknya, sangat dekat. Mungkin bisa saja hanya 2 jengkal saja, 3 jengkal saja, tapi suaranya besar sekali. Kenapa? Karena fisiknya memang dekat, tapi hatinya jauh. Apalagi ibu-ibu yang berantem sekampung ribut, Pak. Apa artinya? Ketika ada tautan hati dengan sesama, kita akan menjadi dekat. Orang-orang yang beriman tertaut hati kita dengan Allah Azza wa Jalla, sehingga dipanggil dengan kalimat-kalimat yang penuh kerinduan. Ya ayyuhalladzi. Inilah penting bagi kita menyadari bahwa bulan Ramadan ini Allah ingin membuat kita lebih dekat kembali dengan Allah. Bisa saja di luar Ramadan kita jauh dengan Allah. Bisa saja di luar Ramadan jarang kita kumpul seperti ini. Bisa saja di luar Ramadan kita jarang baca Quran. Bisa saja di luar Ramadan kita jarang bersedekah. Bisa saja di luar Ramadan kita jarang salat malam. Bisa saja di luar Ramadan kita jarang berbagi kepada sesama. Semakin jauh kita dengan Allah. Akan tetapi pada saat Ramadan, Allah ingin kita semua ini kembali dekat dengannya, sehingga meningkat ibadah kita. Inilah yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika di dalam bulan Ramadan dibuka pintu surga selebar-lebarnya, ditutup pintu neraka serapat-rapatnya, dimudahkan, dibelenggu syaitan-syaitan. Apa artinya? Orang yang puasa itu punya kecenderungan berbuat baik. Kenapa punya kecenderungan berbuat baik? Karena fisiknya lemah, karena ia sedang lapar. Orang yang sedang lapar cenderung melakukan kebaikan daripada orang yang sedang kenyang. Orang yang sedang lapar cenderung akan berbuat kebaikan. Maka di bulan Ramadan kita akan cenderung berbuat kebaikan daripada berbuat kejahatan. Kenapa? Perut kita lapar.
Maka kita dibikin lapar oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ulama-ulama tasawuf mengatakan kalau kita ingin dekat dengan Allah, kalau kita ingin bangun sepertiga malam, caranya adalah jangan banyak makan. Kathratut ta'am, banyak makan ini akibatnya malas ibadah. Banyak makan itu indikasinya bukan hanya sekedar gemuk badannya, buncit perutnya. Akan tetapi orang yang banyak makan, ini mohon maaf yang buncit perutnya, karena memang menurut secara psikologis pria buncit itu romantis, Pak. Sehingga istri kita kalau tidur malam gak perlu bantal, cukup perut kita saja. Tapi saya ingin katakan bahwa orang banyak makan dalam perspektif tasawuf, dia jauh dengan Allah. Kenapa? Malas ibadah. Orang kalau sudah malas ibadah itu sebabnya pasti terlalu kenyang. Bayangkan kalau seandainya kita tidak makan-makan. Siang kita tidak makan, tadi saat berbuka puasa kita juga sedikit makannya, pasti nikmat salat tarawih nantinya. Tapi kalau tadi makannya segala macam, karena balas dendam tadi pagi, karena balas dendam siang hari, pasti berangin badan kita. Apa sebabnya? Kenyang. Maka ulama-ulama tasawuf mengajarkan kita jangan terlalu kenyang yang menyebabkan kita jauh dengan Allah. Orang yang terlalu kenyang cenderung tertidur, cenderung jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah orang berpuasa, ini hikmah orang lapar. Orang-orang yang dipanggil dengan kalimat penuh kelembutan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di Ramadan ini diharapkan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menurunkan rahmat dan karunia-Nya. Allah dekat. Berapa banyak ayat Quran yang cerita kedekatan Allah dengan kita? Di antaranya kata Allah, min hablil warid, kedekatan Allah dengan kita seperti dekatnya urat dadi. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, Allah ada dimanapun saat kau berada. Apa yang dekat dengan kita daripada Allah? Rahmatnya dekat, maghfirahnya dekat, ampunannya dekat. Dosa kita banyak, ampunan Allah jauh lebih banyak. Dosa kita sebesar masjid ini, ampunan Allah lebih besar dari masjid ini. Kalau seandainya kita punya dosa seluas bumi, rahmat kasih sayang Allah seluas langit dan bumi. Itu menunjukkan kedekatan kita, orang-orang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kami ingin mengetuk diri pribadi, hati kita bersama dan seluruh jamaah sekalian. Mari kita hidupkan malam-malam Ramadan, kita hidupkan siang-siang Ramadan dengan berpuasa, malam Ramadan dengan qiyam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, untuk menunjukkan bahawa memang adanya kedekatan kita sebagai orang yang sudah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala terlihat daripada panggilan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wallahu alam bisawab wa ilaihil ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.